Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. آه يا بناتي الفصل الأول. طيب نستمر درسنا في درس الفقه. نعم. آم، بعد المراجعة نخطو إلى الباب عن الحج. نعم، الموضوع عن الحج. وفي الحج هناك موضوعات as-shaghirah, ya. Ada apa tajuk-tajuk kecil, ya. Tajuk-tajuk kecil dalam haji, ya. Dalam haji. Macam ini. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang tawaf, ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah, memusing Ka'bah, ya. Berpusing sekitar Ka'bah. Oke, tawaf. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf asal artinya adalah mengelilingi atau mengedari, ya, mengelilingi atau mengedari atau berpusing, ya. Yang kita maksudkan di sini, yang dimaksud dalam agama Islam, tawaf adalah suatu macam ibadah yang khas, ibadah yang khas di dalam Masjidil Haram, ya, sekitar Ka'bah yang telah ditentukan syarat dan rukunnya. Jadi ibadah dalam Masjidil Haram, ya, tidak boleh dekat luar, ya. Dalam Masjidil Haram, sekitar Ka'bah, ya, yang telah ditentukan syarat dan rukunnya. Jadi ada syarat dan rukunnya dalam tawaf ini. Tidak hanya pusing-pusing Ka'bah aja, ya. Macam-macam tawaf, ya. Tawaf ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya, ada 5 macam tawaf. Yang pertama tawaf umroh, yakni tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh, ya. Tawaf yang dilakukan semasa umroh. Tawaf haji atau disebut dengan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji, ya, yang dikerjakan sudah melontar jumroh aqobah, ya. Melontar jumroh, lepas membaling jumroh aqobah. Tawaf ifadah, tawaf haji, ya. Tawaf kudum yaitu tawaf bagi orang-orang yang baru datang ke Mekah, ya. Baru sampai ke Mekah, ya, boleh kita melaksanakan tawaf, yaitu tawaf kudum, ya. Kemudian tawaf wada. Tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Oh, udah siap haji, udah siap umroh. Esok kita nak balik ke negara kita, maka melakukan tawaf wada dulu, ya, tawaf selamat tinggal. Tawaf sunnah itu sunnah. Tawaf sunnah yang dikerjakan setiap waktu sebanyak-banyaknya di dalam atau di luar ihram. Dengan ihram atau tidak menggunakan ihram, ya. Boleh bila-bila masa tawaf, ya. Ya tak ada kerja, ya tak ada nak buat apa, tawaf, ya. Semasa kita maka bagi jamaah haji yang datang dari tempat yang jauh hendaknya mengambil kesempatan beribadah tawaf sebanyak-banyaknya, ya. Alhamdulillah kita dah ada dekat tanah suci, dekat Masjidil Haram, ya, kita boleh tawaf, maka tawaflah sebanyak-banyaknya. Syarat syahnya tawaf. Ini syarat syahnya tawaf. Ada 8. Yang pertama, menutup aurat, ya. Suci dari hadas besar, hadas kecil, jadi kena mandi wajib, kena berwudu, ya. Ketika mengelilingi tawaf, Ka'bah ada di sebelah kiri, ya. Ka'bah di sebelah kiri kita. Dimulai dari Hajar Aswad yang terletak pada salah satu sudut Ka'bah yang 4 dan diakhiri dekat Hajar Aswad pula. 5. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu, ya, berpusing Ka'bah itu 7 kali. Tawaf itu dalam Masjidil Haram. Kemudian niat, ya, dan tawaf itu dijalankan karena tawaf ibadah saja, ya, semata-mata karena ibadah saja, ya, bukan untuk yang lain, ya. Jadi berapa tadi? Ada 8 syarat syahnya. Untuk aurat suci dari hadas besar, hadas kecil. Ka'bah ada di sebelah kiri, ya. Dimulai dekat Hajar Aswad dan berakhir dekat Hajar Aswad pula. Tawaf itu 7 kali, tawaf dalam Masjidil Haram, niat dan dijalankan karena ibadah. C. Cara mengerjakan tawaf. C. Cara mengerjakan tawaf. Macam mana? Setelah suci dari hadas besar dan hadas kecil dan setelah berpakaian menutup aurat, ya, maka 1. Pergilah kita ke hadapan Hajar Aswad. Pergi depan Hajar Aswad. Oke, kemudian berniat. Berniat dalam hati. Tawaf apa yang akan kita jalani? Tawaf umroh kah? Tawaf haji kah? Tawaf kudum kah? Atau tawaf wada? Atau tawaf sunnah? Ya.
Diniatkan dengan niatnya macam mana? Dengan bahasa kita boleh, dengan bahasa Melayu boleh. Ya Allah, aku niat tawaf untuk haji. Ya Allah, aku niat tawaf sunnah. Ya Allah, aku niat tawaf wada, boleh. Ya. Untuk umroh nawaitu tawaf lil umroh. Atau nawaitu tawaf lil haji. Ya, boleh. Kemudian bacalah Bismillahi Allahu Akbar ini bersalaman atau mencium hajar aswad. Kalau dekat boleh cium hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Atau sentuhkan tangan saja. Sentuh hajar aswad. Kalau tak sampai, kan biasa banyak orang kan. Selalu ramai orang. Kita tak boleh nak maju dekat hajar aswad. Yang dari jauh boleh. Nah, dari jauh dengan isyarat tangan. Jadi kita cium tangan kita lalu kita lambaikan, kita angkat seolah-olah kita menyentuh hajar aswad, ya. Ah, seolah-olah kita bersalam dengan hajar aswad, ya. Ya. Kita baca tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah, kemudian baca ini, ya. Lepas menyalami Ka'bah, baca ini. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa wattiba'an ini wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Allah, aku kerjakan ini karena iman kepada Engkau dan karena membenarkan kitab Engkau dan karena menyempurnakan janji dengan Engkau dan karena menurut sunnah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Nah, ini maknanya. Kemudian teruslah berjalan memusing Ka'bah, sedang Ka'bah sentiasa ada di sebelah kiri kita, ya. Ka'bah di sebelah kiri. Jangan berbolak-balik, ya. Jangan apa eh Ka'bah sebelah kiri lalu balik sebelah kanan, tak boleh, ya. Apalagi biasa ramai kan, kalau ramai kamu berbalik arah, kamu kena langgar orang-orang. Kemudian, selama berjalan memusing Ka'bah itu, hendaklah memperbanyak doa yang telah kita hafal. Banyak-banyak baca doa yang kita tahu, ya. Apa aja doa yang kita tahu, doa yang baik-baik, ya. Jangan mendoakan orang yang buru-buru, ya. Baik juga dibaca terus-menerus berulang-ulang hingga selesai tawaf. Bacaan sebagai berikut ini. Bacaan ini boleh diulang-ulang semasa tawaf. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini boleh banyak membaca doa ini semasa tawaf. Kemudian ketika sampai dekat sudut Ka'bah yang bernama Rukun Yamani atau sudut Yamani, jadi sudut ini, ya, menghadap ke daerah Yaman, maka disebut dengan Rukun Yamani. Sunat pula bersalaman atau dengan isyarat, ya. Bersalaman kalau boleh sentuh Rukun Yamani sentuh, kalau tak boleh dari jauh saja angkat tangan kita seolah-olah menyentuh, ya. Tapi tidak disunatkan mencium, ya, tidak dicium. Kalau dekat Hajar Aswad tadi dicium kan, tangan kita cium lalu angkat ke arah Hajar Aswad, ya. Kalau Rukun Yamani tidak. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah sampai di tempat serentang dengan Hajar Aswad, selesailah satu kali pusing, ya, atau satu kali tawaf. Kemudian teruskanlah sebagaimana permulaan tadi, kita ulang balik macam awal tadi, ya, macam mula tadi. Yakni dengan mencium atau bersalaman dengan isyarat ke Hajar Aswad, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Demikian hingga sampai 7 kali. Setelah selesai 7 kali, menciumlah lagi Hajar Aswad, kemudian pergi dekat Multazam. Multazam ini di samping Hajar Aswad, ya, pintu Multazam, ya, samping Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, berdoalah di situ dengan memohon kebaikan-kebaikan yang kita kendaki. Tapi selalu kalau ramai orang, kita tak boleh sampai sini. Tapi kalau kita banyak berdoa agar boleh sampai sini, kita akan sampai insya Allah, ya. Tapi kalau tak sampai, lewat pun boleh, tak apa. Ya, kalau sepi lah, cari waktu-waktu yang sepi, cari masa-masa yang sepi sehingga kita boleh bertawaf dan mendapatkan multazam ini kosong sehingga kita boleh sholat, boleh berdoa dekat multazam ini. Ya, karena disitulah, ya, dekat situ makam ijabah, tempat yang makbul, ya. Kemudian pergi dekat makam Ibrahim yang tidak jauh dari tempat itu, dalam masjid juga, ya. Makam Ibrahim ada, ya, sebelah Ka'bah itu ada nama makam Ibrahim, atau ke dalam Hijr Ismail, yaitu tempat samping Ka'bah yang telah diberi batas. Ada tempat yang dibagi tanda, dibagi had, yaitu makam Ibrahim. Makam Ibrahim ada tapak kaki Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri masa membina Ka'bah, atau Hijr Ismail, ya.
Sholatlah di situ. Nah, kalau boleh ramai orang kita boleh sholat dekat situ 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah tawaf ya. Lebih utama rakaat pertama memakai surat Al-Kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun. Sedang rakaat yang kedua memakai surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Berdoalah di situ dengan memohon kebaikan-kebaikan apa saja yang kita masukkan. Nah ya, sampai di sini selesailah pekerjaan tawaf. Nah, habislah tawaf ya. Sampai surat sunnahnya. Kemudian minum air zam-zam. Dalam Masjidil Haram itu ada sumur yang bersejarah bernama sumur Zam-Zam. Selesai tawaf, sunnah minum air zam-zam itu dengan berdoa sebagai berikut. Doa minum air zam-zam yang boleh juga kita baca bila-bila masa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas serta sembuh dari segala penyakit. Ini doa yang baik, boleh pula dibaca bila-bila masa selepas sholat ya. Karena ini doa yang sangat baik. Bukan hanya masa minum air zam-zam saja. Oke, itulah. Oke. So, soalan-soalan ya. Kita jawab. Apakah arti atau makna tawaf? Tawaf maknanya apa? Tawaf maknanya adalah berpusing. Berpusing atau mengelilingi, mengedari ya. Dalam agama Islam dimaksud dengan suatu ibadah yang khas dekat dalam Masjidil Haram, sekitar Ka'bah yang telah ditentukan syarat dan rukunnya. Okey. Berapa macam tawaf itu? Ada 5 ya. Apakah wajibnya tawaf? Apa wajib tawaf? Wajib tawaf tadi apa? Syarat ya. Syarat wajib tawaf. Menutup aurat, suci dari hadas, mengelilingi tawaf dengan Ka'bah ada di sebelah kiri, dimulai dekat Hajar Aswad dan berakhir dekat Hajar Aswad, mengelilingi atau berpusing 7 kali, tawaf itu dalam Masjidil Haram, niat dan dijalankan karena tawaf karena ibadah. Karena ibadah karena Allah saja ya. Dari mana mulai? Mulai dekat Hajar Aswad. Di mana disudahi atau di mana bersurai, di mana berhenti? Berhenti dekat Hajar Aswad pula. Apakah sunnah tawaf? Sunnah tawaf apa aja sunnah tawaf? Sunnah tawaf tadi adalah sunnah mencium Hajar Aswad. Ya. Berdoa dekat multazam itu sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Dan minum air zam-zam. Doa-doa apa yang sunnah dibaca dalam bertawaf? Doa apa saja yang kita hafal? Ya. Di antaranya ini juga boleh. Ya. Mana doa ini? Ya, doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian, bagaimana doa ketika minum air zam-zam? Apa doa minum air zam-zam ini ya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya. Dan jangan lupa air zam-zam itu manjur mujarab ya, makbul. Jadi kita air zam-zam itu akan dia akan menjadi seperti apa yang kita niatkan ya. Ya Allah, aku mohon kepandaian dengan minum air zam-zam yang akan jadi pandai ya. Tapi dengan usaha, tidak serta-merta, tidak tiba-tiba jadi pandai ya. Sikit-sikit ya. Dengan usaha juga. Ya, sesuai air zam-zam akan menjadi sesuai apa yang kita doakan ya, masa minum itu. Oke. Tayyib, nanti esok-esok kita sambung dengan sa'i dan tahallul, oke? Aywa. Syukran ala husni timam wa ma'ana fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.